Maka dalam pertemuan kita kali ini kita meneruskan ya, pelajaran yang telah lalu, yaitu darsun fi tahrimis sihri, pelajaran tentang haramnya kita itu bermain ilmu hitam, sihir. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan bukanlah Sulaiman yang ingkar dan kafir, akan tetapi yang kafir dan ingkar kepada Allah adalah para syaitan. Kenapa ya Rabb? Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan kepada manusia sihir dan ilmu hitam ya. Maka itu dari hayat ini kita mengambil satu pelajaran bahwa Allah memastikan guru ilmu hitam adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan manusia sihir adalah syaitan. Maka para orang-orang yang suka ilmu hitam, orang-orang yang suka sihir adalah muridnya siapa? Syaitan. Lah wis ro muridnya syaitan kok mbok parani. Sudah tahu muridnya syaitan kok panjenengan datengin. Kok sampean percaya? Kok sampean jadikan pegangan? Muridnya setan. Setan mengajak kita ke surga apa ke neraka, hadirin? Ke neraka. Mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita dari Allah? Menjauhkan kita dari Allah. Makanya itu sebagian arifin billah mengatakan, man ata babas sahir faqad ata baban nar. Barang siapa yang datang ke rumahnya tukang sihir, dukun, faqad ata baban nar, berarti mengetuk pintu neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat yang lain mengatakan, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan orang yang tidak masuk surga, hadirin. Enggak dapat izin masuk surga, enggak mendapat kesempatan masuk surga. 3 golongan ini. Coba di antara 3 golongan ini apa? Di antaranya alladzina yusaddiquna sihra, yang percaya dengan dukun dan sihir serta ilmu hitam, percaya saja itu nggak masuk surga. Iku sing percaya tok. Napa maneh yang ikut praktek ilmu hitam, napa maneh dukune. Nggih. Percaya saja dengan ilmu hitam, dengan ini Anda akan seperti ini, dengan ini Anda seperti ini. Percayanya saja ini sudah nggak masuk surga, hadirin. Maka itu diingatkan di sini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata Rasulullah, jauhilah dari kehidupanmu 7 hal yang menghancurkan amal. Kata Rasulullah, jauhilah dari kehidupanmu 7 hal yang menghancurkan amal ibadahmu. Apabila kau melakukan 1 di antara 7 ini, amal ibadahmu itu musnah. Salatmu musnah, puasamu musnah, zakatmu musnah, semua amal baikmu musnah. Apa ya Rasulullah?
Yang pertama, asyirku billah, syirik. Nggih. Orang kalau sudah percaya ada yang patut disembah selain Allah niku syirik. Makanya kula kadang-kadang gumun mbek wong Batu niki. Nggih. Wong Batu niki wonten sing umrohe ben taun. Nang Gunung Kawi ya ben taun. Nggih. Niki lak bingungi malaikat ta. Percaya dengan adanya zat yang disembah selain Allah itu syirik. Sujud kepada selain Allah dengan niat ubudiyah syirik. Rukuk kepada selain Allah dengan niat ubudiyah syirik. Hati-hati dengan syirik, ini sudah dosa yang nggak bisa diampuni. Yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh nyawa seseorang yang bukan dengan cara yang hak. Membunuh itu boleh kalau caranya benar, seperti an-nafsu bin nafsi, ada orang membunuh, dibunuh. Menurut Islam balasan orang membunuh dibunuh hak. Boleh kalau kita jihad fisabilillah dengan kafir harbi, kafir yang memerangi kita, kita perangi dengan niat jihad fisabilillah, boleh. Atau dengan hak, zani muhson, seorang yang berzina sedangkan sudah punya suami atau istri berzina, dirajam, itu membunuh yang hak. Tapi ada membunuh yang nggak hak, hadirin. Urusan duniawiyah, berantem sampai bunuh-bunuhan. Urusan warisan, berantem sampai bunuh-bunuhan. Urusan politik, berantem sampai bunuh-bunuhan. Urusan hal-hal yang sepele, perbedaan pendapat, berantem sampai bunuh-bunuhan. Hati-hati loh. Nih, jangan main-main dengan nyawanya orang muslim, hadirin. Orang kalau sudah membunuh orang, semua amal ibadahnya itu hangus. Ulama beda pendapat. Orang yang membunuh orang muslim itu dosanya diampuni apa tidak? Ini ulama beda pendapat. Yang pendapat muktamad, kalau dia taubat di jalan Allah, benar-benar taubat, insya Allah dikabulkan taubatnya. Pendapat yang kedua, ini yang mestinya pendapat kedua ini lebih cocok untuk zaman sekarang. Apa? Tidak diterima taubatnya alias mata kafiron, fasik. Sudah nggak bisa ditok. Mbok sujud nang gini sejadah sampai bolong sujud ini. Nggih, duduk batu etok sing ireng sak sejadahe melo ireng wis. Nggak diterima. Ya. Belum lagi nanti di neraka khalidan fiha, kata Allah, kekal di neraka. Maka itu ya, kita menyesalkan hanya untuk urusan maslahat duniawiyah, agama dibawa-bawa untuk membunuh sama-sama orang yang bersyahadat. Podo-podo syahadati loh Pak, diperangi. Dulure muslim Allahu Akbar, sing mateni ya Allahu Akbar bisa, nela repot ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugi-mugi umat Kanjeng Nabi niki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirukunkan di antara mereka. Amin ya rabbal. Yang ketiga ini, wa akalar riba, wa akul riba. Oh kurang satu, wasihru, dan kemudian ilmu hitam. Man sahara faqad asyraka billah, barang siapa yang sudah praktek ilmu hitam maka syirik kepada Allah. Hati-hati, sihir bahaya hadirin. Kadang-kadang yang saya heran, untuk urusan-urusan yang ringan, gak enak hati mbek tonggo, gak enak api mbek dulure, langsung wis nang dukun. Bayar 5 juta, 10 juta. Hanya untuk apa? Mendukun ilmu hitam kepada saudaranya sendiri.
Nah, kalau sudah seperti itu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadahnya sebanyak apapun leleh dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, makan riba, nanti akan satu-satu kita bahas. Makan harta anak yatim, lari daripada peperangan, dan menuduh seorang perempuan yang baik dengan tuduhan zina. Oke. Wa qadful muhsanat al mu'minat al ghafilat. Iki ibu-ibu niki Bu, sing hati-hati nggih Bu. Kadang-kadang lihat tetangganya pulang malam digonceng wong lanang sing duduk mahrami, langsung tetangga lihat, waduh, digowo wong lanang, pasti diapa-apakno wis, gak perawan iku. Kalau sampean ngomong gitu, itu berarti menuduh seorang mukminah dengan tuduhan perzinahan, maka amal ibadahnya hangus. Karena apa? Perempuan itu sangat betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Nek wong lanang dilokno ngono iku ya dosa, tapi mereka masih acuh, nggak peduli. Tapi kalau sudah perempuan, harga dirinya dihina, sudah nggak ada nilainya. Makanya jangan mudah kita menuduh seseorang. Ya, walaupun itu memang perbuatan yang haram dan memancing orang untuk bicara, tapi kita jangan berkata sesuatu yang kita tidak tahu. Ini kadang-kadang tuduhan itu datang memancing, mulai jam 12 bengi ke wong lanang. Makanya jangan mudah kita menuduh seseorang. Ya, walaupun itu memang perbuatan yang haram dan memancing orang untuk bicara, tapi kita jangan berkata sesuatu yang kita tidak tahu. Ini kadang-kadang tuduhan itu datang memancing, mulai jam 12 bengi ke wong lanang yang bukan saudara dan apanya. Ini namanya mancing orang untuk menuduh. Maka itulah di Islam diajarkan untuk benar-benar kita menjaga diri kita dari perzinahan dan hal-hal yang menjerumus dalam perzinahan. Lanang wedok sepeda motoran bareng goncengan haram hadirin. Apa ada ulama yang bilang halal? Kupinro aku, kulo badhe sowan teng kiai ini niku. Wonten tabib sing ngomong goncengan lanang wedok niku halal? Enggak ada. Itu sudah hal-hal yang menjerumus dalam perzinahan. Maka itu dikatakan di sini, barang siapa menuduh seorang wanita dengan tuduhan yang tidak baik akan menghancurkan amal ibadahnya. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, Sa'ala Rasul SAW unasun, ada orang bertanya kepada Nabi, anil kuhan, tentang bagaimana mereka para dukun-dukun itu. Kemudian laisu bisyai'in faqalu ya Rasulullah innahum yahdithuna ahyanan bisyai'in fayakuna haqqan atau yuhaddithuna ahyanan bisyai'in fayakuna haqqan. Faqala Rasulullah tilkal kalimah minal haqq yakhtafuha al-jinnu fayuqirruha fi udhuni walihi fayakhlutuna ma'aha mi'at kadhibah. Kanjeng Nabi kula niki gumun, ada dukun niku pinter nek ngomong, belum terjadi sudah tahu. Jadi kadang-kadang kon winginane anu ya tekok kene lho karo ya kon cepet mulai kon, di rumahmu akan terjadi seperti ini. Loh, bisa tahu. Gimana para dukun kok pinter seperti itu ya Rasulullah? Dijawab Kanjeng Nabi, gini loh. Tilkal kalimah minal haq, semestinya kejadian ini memang benar dan itu datangnya dari Allah. Akan tetapi oleh para jin diculik, nguping apa yang terjadi di Lauhil Mahfuz di kuping. Fayuqirruha fi udhuni walihi. Kemudian oleh para jin tadi yang enggak baik, setan, dibisikkan kepada para dukun. Iki ngene dibisiki. Fayakhlutuna ma'aha mi'at kadzibah. Kemudian diramu oleh dukun dengan ramuan kebohongan. Diramu atau dikasih apa?
dibumbui ini, dibumbui itu. Ini memang bisikan-bisikan dari jin, ya, bisikan dari syaitan. Ini gini, ini bisikan dari syaitan. Beb, itu kalau dari orang yang kuhan, dukun. Tapi kadang-kadang seperti itu datang dari orang yang soleh. Lain kalau orang soleh. Kalau orang soleh itu firasat namanya. Kalau firasat ini adalah ittaqu firasatal mu'min fa innahu yadhuru binurillah. Kalau orang-orang soleh atau para aulia, mereka bisa menebak, mereka bisa tahu, karena sesungguhnya itu firasat. Firasat mereka itu kadang-kadang datang memandang dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Lain, beda. Sing iki bisikane setan, nek sing iki cahaya sentolop saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, hingga berfirasat sesuatu yang nggak bisa, yang nggak salah, bener. Kon bakal gini, kok iso firasat nurullah, bukan dibisiki oleh jin. Lah memang kadang-kadang membedakannya gimana, gampang. Mana yang dibisikin jin, mana yang firasat, gampang. Nek sing sembayange jangkep 5 waktu nih, nek posone masya Allah, nek gak tahu goroh, gak tahu sombong, akhlaknya api, bisikan itu bukan bisikan, firasat. Tapi nek sembayangnya gak ketok, kemudian maksiatnya malah kadang-kadang kelihatan. Ini gak mungkin nek firasat. Akan tetapi ini apa? Bisikan dari jin atau bisikan dari syaitan. Na'udzubillah min dzalik.